Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Hari ini kelompok 11 akan mempresentasikan tentang meaningful learning. Nah, selanjutnya kita akan membacakan anggota kelompok. Yang pertama, anggota kelompoknya ada Nahila Kalisa, lalu Kalisa Hanjani, Mutia Salsabila, dan Nadina Zuaskia. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kalisa. Menjelaskan bagian pendahuluan. Masalah utama, pembelajaran sering terjebak pada hafalan mekanis atau rote learning, di mana pengetahuan tidak bertahan lama dan sulit diterapkan. Solusinya, meaningful learning pembelajaran bermakna, konsep oleh David Ausubel tahun 1960-an. Definisi inti, pembelajaran dianggap bermakna ketika informasi baru terhubung secara substansial atau tidak acak dengan apa yang telah diketahui pelajar atau struktur kognitif. Proses, siswa aktif mengintegrasikan dan menghubungkan pengetahuan, menjadikan mereka protagonis dalam proses belajar mereka. Nah, landasan teori. David P. Ausubel tahun 1963. Belajar bermakna jika informasi baru dihubungkan secara logis dengan konsep yang telah dimiliki siswa. Novak tahun 2002. Meaningful learning adalah faktor esensial untuk terjadinya conceptual change atau perubahan konseptual. Nah, sejarah muncul sebagai respon terhadap dominasi teori perilaku atau behaviorism dan menjadi bagian dari aliran kognitivisme. Konteks modern relevan dengan kurikulum merdeka dan konstruktivisme digital. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, prinsip utama yaitu karakteristik pengetahuan informasi baru harus terhubung logis dengan pengetahuan lama atau yang sudah dimiliki. Yang kedua, pemahaman konseptual. Fokus pada pemahaman mendalam, bukan sekedar menghafal. Yang ketiga, keterlibatan aktif, yaitu siswa aktif membangun pengetahuan melalui eksplorasi, diskusi, dan refleksi. Yang kedua, kesadaran metakognitif, yaitu siswa sadar dan mampu mengatur cara belajar sendiri. Konseptualisasi terhubung dengan pengalaman nyata, kehidupan sehari-hari, dan kurikulum modern, misalnya pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya, strategi dan relevansi kurikulum merdeka. Strategi implementasi atau advance organizer memberi gambaran umum di awal. Yang kedua, konsep mapping atau peta konsep membantu visualisasi hubungan antar konten. Yang ketiga, problem based atau project based learning menggunakan masalah dan proyek dunia nyata. Yang keempat, ada inquiry based learning, yaitu siswa menemukan pengetahuan melalui penyelidikan. Yang kedua, ada relevansi kurikulum merdeka. Sangat sejalan karena sama-sama menekankan pembelajaran konseptual, pengalaman autentik, fleksibilitas, dan pengembangan kompetensi holistik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang temuan kajian jurnal. Yang pertama ini ada jurnal internasional yang fokus pada pengembangan landasan teoritis, lalu menghubungkan meaningful learning dengan konsep psikologis. Lalu yang ketiga, lain seperti metakognitif dan conceptual change. Lalu yang kedua ada jurnal nasional, yang ini fokus pada implementasi praktik di kelas Indonesia dan dominan menggunakan penelitian tindakan kelas atau PTK untuk meningkatkan hasil belajar. Dan yang terakhir, tren umum, yaitu kedua kelompok jurnal menunjukkan tren integrasi meaningful learning dan deep learning dan teknologi digital. Gimana gue? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya analisis efektivitas dan syarat keberhasilan. Efektivitas secara teoritis terbukti efektivitas meningkatkan pemahaman konseptual dan literasi jangka panjang. Riset modern menunjukkan efektivitas meningkat jika dikombinasikan dengan strategi metakognitif dan teknologi digital. Syarat: siswa harus memiliki pengetahuan awal yang relevan. Kedua, materi pelajaran harus disusun logis dan relevan. 3. Siswa memiliki kemauan dan sikap aktif untuk belajar bermakna.
Terakhir, peran guru sebagai fasilitator makna bukan penyampaian informasi. Selanjutnya itu ada langkah-langkah. Yang pertama, mengidentifikasi pengetahuan awal siswa. Yang kedua, menyajikan advance organizer atau pengetahuan awal. Ketiga, mengaitkan materi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Keempat, memberikan pengalaman belajar aktif dan konstekstual. Kelima, memberi kesempatan untuk refleksi dan diskusi. Keenam, evaluasi pemahaman secara bermakna. Dan yang terakhir itu penguatan dan tindak lanjut. Oke, selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan. Pertama saya akan bacakan dari kelebihan dulu, yaitu meningkatkan pemahaman dan kemampuan berpikir kritis. Lalu yang kedua, memudahkan penerapan pengetahuan dalam situasi nyata. Dan yang terakhir, memperkuat daya ingat jangka panjang. Nah, kalau kekurangannya, yang pertama itu membutuhkan waktu lebih lama dibanding belajar hafalan. Lalu yang kedua, menuntut kesiapan kognitif dan motivasi tinggi dari siswa. Dan yang terakhir, tidak selalu efektif untuk materi faktual yang harus dihafal, misalnya simbol atau istilah asing. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apakah sampai sini ada yang ingin bertanya? Baik, saya izin menjawab ya Fiza. Meaningful learning adalah pembelajaran yang terjadi ketika informasi baru dihubungkan secara substansial dan logis dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa dalam struktur kognitifnya, bukan sekedar dihafalkan. Apakah terjawab, Fiza? Jelas, Kalisa. Baik, terima kasih untuk Mbak Fiza yang sudah bertanya. Maka sekarang kita akan membacakan kesimpulan. Baik, kesimpulan materi hari ini yaitu inti dari teori Ausubel adalah bahwa informasi baru harus dihubungkan secara substansial dan tidak acak dengan pengetahuan yang sudah dimiliki pelajar. Dengan kata lain, siswa tidak hanya menghafal tapi mengintegrasikan dan memahami relevansi materi, menjadikan mereka protagonis aktif dalam proses belajar mereka. Makalah ini menyoroti relevansi meaningful learning yang luas, dibuktikan dari beberapa kajian literatur, mulai dari penerapannya dalam satu, pembelajaran konseptual seperti mata pelajaran sejarah dan pembelajaran tematik. Yang kedua, konteks global termasuk aplikasinya di tingkat pendidikan tinggi. Yang ketiga, strategi modern, kaitannya yang erat dengan peta konsep atau konsep mapping, dan strategis metakognitif atau kesadaran terhadap proses berpikir diri sendiri. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.